atau para nabi yang membawa bisyar'in mubtadi'in, yaitu yang membawa ajaran atau misi yang bukan meneruskan misi yang sebelumnya, mubtadi'in yang dari pertama. Wa man lam ya'ti bihi nabiyyun, dan orang yang tidak membawa syariat itu namanya nabi. Gairu rasulin, bukan rasul. Wa in umira bil iblaq, meskipun mereka itu diperintah untuk menyampaikannya, wal inzar dan peringatan. Wasahih walladzi alaihi al jama'ul ghafir, dan yang sah yang yang diikuti oleh para ulama yang banyak, anna kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Setiap nabi rasul itu nabi dan bukan setiap nabi itu rasul. Wa awwalur rusul Adam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, anal anbiya mi'atu alfin. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, anal anbiya, bahwa jumlah para nabi itu mi'atu alfin, 100.000, wa arba'atun wa isruna alfan. Ini 100.000, 124.000. Jadi ya, mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. Jadi maksudnya 124.000 nabi. Wa dzakara anna rusul minhum salasumi'atin, sedangkan yang yang jadi rasul dari jumlah yang tadi 125.000 itu adalah cuma 313 orang. Awalum Adam alaihissalam. Faqad bana laka ma'na an-nubuwati wa risalah wa laysata indal muhaqqiqin zatan lin nabi wala wasfazatin. Jadi Anda sekarang sudah mengetahui apa arti nubuah wa risalah, wa laysata, dan itu bukan indal muhaqqiqin zatan lin nabi, bukan merupakan zat daripada nabi. Wala wasfazatin, bukan itu sifat zat. Khilafan lil karamiyah. Jadi karamiyah ini mempunyai pendapat yang berbeda. Fi tatwilin, yaitu banyak sekali dia itu mentakwil arti nabi, arti rasul, sehingga wa tahwil, dan menakut-nakutkan. Wa laisa alaihi ta'wil, padahal mereka itu tidak punya dasar pemikirannya. Jadi nabi itu sifat, itu bukan bukan zat. Nabi itu bukan zat. Jadi al-karamiyah itu kelompok kaum namanya karamiyah. Dia itu mengatakan bahwa nabi itu adalah satu zat. Tapi itu tidak ada dasarnya. Wa amma al-wahyu, adapun arti wahyu, fa asluhu, asalnya adalah isra, yaitu cepat. Falamma kana nabi yatalaqqa ma ya'ti min rabbi bi ajalin. Ketika Rasulullah SAW menerima yaitu perintah dari nabi dengan cepat, sumya wahyan, maka perintah itu dikatakan wahyu. Wa sumyat anwa'ul ilhamat wahyan, dan sejenis ilham itu juga dikatakan wahyu. Tasbihan bila wahyi ila nabi, yaitu sebagai persamaan dengan wahyu yang disampaikan kepada nabi. Qala wa sumya al-khattu, itu tulisan juga wahyu yang dikatakan wahyu. Mengapa? Li sur'ati harakati yadi katibi, karena ketika seorang katib menulis khat itu dia menggerakkan tangannya dengan cepat. Wahyul hajibi wal lahzi sur'atu isyaratihima. Kemudian wahyu al-hajib, yaitu alis, wal lahzi, yaitu pandangan mata, al-lahz, itu dikatakan wahyu juga. Mengapa? Karena isyaratnya, sur'atu isyaratihima, karena cepat isyaratnya. Wa minhu qaulu ta'ala fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Ini fa'auha ilaihim, itu Allah SWT memberikan wahyu kepada mereka, yaitu maksudnya memberikan wahyu dengan cepat. An sabbahu bukratan wa ashiya, ay auma'a, yaitu memberikan isyarat. Wa ramaza, yaitu fa'auha ilaihim, Allah SWT auma'a wa ramaza ilaihim. Wakila, yaitu dengan cepat. Wakila kataba bermakna auha, di sini bermakna kataba. Wa minhu qauluhum al-waha ay as-sur'ata. Wakila aslul wahyi as-sirru wal ikhfa. Kata daripada wahyu itu adalah as-sirru wal ikhfa. Wa minhu sumyal ilhamu wahyan. Karena ilham itu dikatakan wahyu karena dia itu tidak al-wahyu, sifatnya itu sir atau rahasia. Wa minhu qaulu ta'ala wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Yuhuna di sini makna yuwaswisuna fi sudurihim. Karena cara memberikan waswas atau godaan itu tidak secara tersembunyi.
Wa auhayna ila ummi Musa ay alqi wa auhayna, dan kami mewahyukan kepada ummi Musa ay alqi fi kalbiha, itu au ay ulki ani fi kalbiha, saya campakkan dalam hatinya. Waqad qila dzalika fi qouli ta'ala wa ma kana basyarin ay yukallimullahu illa wahyan. Dan tiadalah Allah SWT akan berbicara langsung dengan seorang hamba melainkan Allah SWT menyampaikan ilmunya kepadanya dengan secara wahyu. Ai ma yulqihi fi qalbi duna wasitatin. Summa qala fasrun i'lam anna ma'na tasmiyatina ma ja'at bihil anbiya mu'jizatan. Insyaallah pelajaran ini kita sambung besok insyaallah. Ini apa namanya, sedang mentafsir atau sedang mengartikan perbedaan apa arti wahyu, apa arti an-nabi, apa arti ar-rasul. Sehingga apa namanya? Karena apa namanya berkaitan dengan masalah definisi, jadinya agak memerlukan apa namanya tarkis waya, memerlukan apa namanya aja konsentrasi waya. Tadi malam kita tidak baca Al-Bahjah, insyaallah kalau malam ini kita baca. Ya, Iqra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumikum wa ulumi sa'ir salihin fid darain amin. Ila an qala mabhath at-tasawwuf فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب إذا علمت ذلك فأكثرا بهمزة القطع المفتوحة ونون التوكيد الخفيفة من ذكرها أي كلمة الإسلام بالأدب أي مع القيام بالأدب. وهذا شروع من الناظم نفعنا الله بعلومه وأمدنا بإمداداته وأسراره في فن التصوف الذي هو أشرف العلوم وبه صلاح القلب وسائر الحواس مرتب على معرفة عقائد الإيمان. قال في الشرحيات بين قريت قال في الشرح قال في الشرح وأدنى الرتب الإسلامية لوم النفس على ما صدر منها عن المخالفات وأعلاها مرتبة الصديقية ينالها العبد بعد الدخول في مقام الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه وهي مراتب بعضها فوق بعض. أعلاها مرتبة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وليس فوقها إلا مرتبة النبوة والنبوة ختمت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصديقية لم تختم والقصد الوصول إلى الغاية النبيلة من القرب إلى الله تعالى ومعرفته اللهم أطعمنا من قربك واسقنا من شراب أنسك بمنك وكرمك وما كان عطاء ربك محظورا. قال سيدي عبد الله الحداد رضي الله عنه وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغيار فكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقر. قال المصنف رحمه الله تعالى قال في الشرح, يعني syarh maksudnya di sini adalah syarah apa namanya yang disusun oleh Imam Dardir sendiri. Wa adna rutabi al-islamiyah, dan tingkat apa namanya tingkat yang paling rendah dalam ilmu tasawuf. Ini dalam ilmu tasawuf ada marutab al-islamiyah, yaitu pertama kali seorang memulaikan dirinya untuk masuk ke ilmu tasawuf, yaitu paling rendah tingkatan yang dia masuki pertama kali adalah al-laumun nafsi ala ma sadara minha mil mukhalafat, yaitu menyalahkan dirinya ala ma sadara minha terhadap apa yang terjadi minal mukhalafat dari al-mukhalafat dari kesalahan, yaitu menyalahkan dirinya terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ini pertama kali. Ini tingkat pertama kali yang perlu yang perlu diperhatikan oleh seseorang adalah pertama-tama dia itu menyalahkan dirinya terhadap kesalahan yang dia lakukan. Kalau dia melakukan dosa, dia melakukan apa, dia salahkan dirinya. Yaitu dengan demikian nanti dia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaha, dan yang paling tinggi, yaitu paling tinggi derajatnya, itu orang yang mempelajari ilmu tasawuf, martabatus siddiqiyah, yaitu tingkat as-siddiqiyah. Ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi martabatus as-siddiqiyah.
Yanaluhal abdu ba'da dukhuli fi maqamil ihsan. Seorang itu akan bisa sampai kepada tingkat yang namanya as-siddiqah ini apabila seseorang itu sudah sampai kepada tingkat ihsan. Tingkat ihsan itu adalah yaitu apa namanya? Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tara fa innahu yarak. Jadi kalau seorang apabila sudah sampai kepada tingkat al-ihsan, itu nanti paling tingginya tingkatannya itu namanya as-siddiqiyah. Wa huwa anta budallah, yaitu ihsan di sini adalah anta budallah. Engkau menyembah, engkau apa namanya beribadah kepada Allah ka'annaka tarah. Yani semua ibadah yang kau lakukan itu seakan-akan Allah SWT menyaksikan apa yang kau lakukan, ibadah yang kau lakukan. Wa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau apa namanya tidak melihat Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT menyaksikan apa yang kau lakukan, ibadah yang kau lakukan. Ini adalah tingkat ihsan. Ini adalah jalan untuk bisa sampai kepada tingkat yang paling tinggi yang namanya as-siddiqiyah. Wahya maratibu ba'diha fawqa ba'din. Wahya maratib. Yaitu apa siddiqiyah itu ada beberapa tingkatan. Ani ba'duha fawqa ba'din. Sebagiannya ada di atas sebagian yang lain. Jadi as-siddiqiyah itu bukan satu tingkatan, tapi banyak. Yaitu siddiqiyah yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai setingkat-tingkat sampai seatas-atasnya. Ini tidak ada batasnya kalau ada as-siddiqiyah. Qala a'laha martabatu sayyidina Abi Bakr Siddiq. A'laha yang paling tinggi adalah martabah ini apa as-siddiqiyah yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaysa fawqa illa martun nubuwati. Setelah as-siddiqah ini tidak ada tingkat yang lebih tinggi daripada as-siddiqah ini adalah kecuali tingkat kenabian. Jadi apa? Wa nubuwatu khutimat bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nubuwah. Sedangkan an-nubuwah itu khutimat sudah apa namanya? Sudah di khutimat artinya sudah diakhiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa siddiqiyah lam tukhtam. Yani as-siddiqah sifat as-siddiqah ini masih belum ditutup. Masih ada jalan, ada upaya kita untuk bisa sampai kepada tingkat as-siddiqiyah. Itu maksudnya di sini, yaitu paling tinggi derajatnya seseorang dalam mengoreksi dirinya adalah apabila seseorang itu sudah sampai kepada martabat as-siddiqiyah. As-siddiqiyah ini apa namanya? Orang bisa masuk sini apabila seseorang itu sudah masuk kepada tingkat namanya al-ihsan. Al-ihsan itu dia itu apa namanya? Melihat dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani semua perbuatannya itu dia yakini bahwa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala tapi Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya, itu namanya ihsan. Kalau orang sudah sampai ke ihsan nanti, dia itu akan naik tingkatannya. Namanya as-siddiqiyah. Dan as-siddiqiyah yang paling tinggi ini adalah siddiqiyah yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah itu martabah atau tingkatan an-nubuwah. Sudah tidak ada lagi. Tapi kalau masalah apa namanya masalah as-siddiqiyah an-nubuwah ini sudah tidak ada lagi. Sudah ditutup pintunya. Sudah tidak ada lagi tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau as-siddiqiyah ini masih tetap terbuka. Ini seseorang itu akan bisa berupaya mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, yaitu mengawasi dirinya. Dia itu beribadah seperti yang disebut tadi anta budallah ka'annaka tara, ini masih bisa. Sehingga seseorang itu akan naik tingkatannya sampai as-siddiqiyah setinggi-tingginya. Ini masih ada upaya untuk kita mendapatkan as-siddiqiyah. Tapi kalau an-nubuwah sudah ditutup. Qala wal kasdu al-wusul ila al-ghayati an-nabilah. Dan al-kasdu itu target daripada apa namanya as-siddiqiyah ini adalah sampai al-ghayah. Al-wusul itu sampai ilal ghayatil nabilah, kepada target yang apa namanya yang suci, yang bersih. Minal qurbi ila Allah taala, yaitu gayah, yaitu target, yaitu dekat target yang suci, yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatuhu, dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya target daripada daripada as-siddiqiyah. Kemudian asy-syamasat, yaitu apa mengajak kita untuk kita sama-sama berdoa mengatakan Allahumma at'imna min qurbika, ya Allah rasakanlah kami min qurbika, itu kedekatanmu kepada kami. Rasakanlah. Jadinya orang yang sudah dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan merasa nikmat.
Oleh sebab itu apa namanya? Sah sama syahadat itu mengajarkan kita berdoa mengatakan Allahumma at'imna min qurbika. Ya Allah, rasakanlah ini apa namanya? Kenikmatan, kedekatan kami dengan kepadamu. Waskina min syarabi unsika. Dan tuangkanlah kepada kami minuman unsika, yaitu minuman yang menjinakkan kami, yang menenang, unsika yaitu syarab, yaitu minuman yang apa namanya, yang ketenanganmu, sehingga membuat kami menjadi tenang. Qala bimannika wa karamika, dengan bimannika yaitu dengan karuniamu, wa karamika dan kemuliaan, dengan kemurahanmu. Wa ma kana atau rabbika mahdhura, dan tiadalah apa namanya pemberian Allah SWT itu apa yang terlarang bisa terjadi. Jadinya Allah SWT saya sama syahadat mengatakan Allah mat'imna min qurbika, ya Allah, rasakanlah kami kedekatan kami kepadamu, dan tuangkanlah kepada kami itu minuman yang apa namanya, minuman yang membuat kami merasa jinak denganmu, merasa senang kepadamu. Bimannika wa karamika wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan apa yang kita minta itu tidak apa namanya, bukan sesuatu yang mustahil, tapi bisa saja terjadi. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Qala Sayyidi Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, wa in rumta an tuhdha biqalbin munawwarin, apabila engkau mencari, rumta yakni antahza, untuk mendapatkan hati yang apa namanya munawwar, hati yang bersinar-sinar, hati yang apa namanya, yang terang benderang. Nakiyin, suci, anil aghyar, yaitu bersih dari semua algyar itu selain Allah SWT. Yaitu apa namanya aghyar, itu selain Allah, bersih daripada mengingat Allah SWT. Fa'akuf ala dzikri, maka apa namanya, selalulah engkau membaca zikir. Jadi apabila engkau ingin mendapatkan hati yang terang benderang, yang bersinar-sinar, yang bersih dari al-aghyar, bersih dari apa namanya semua makhluk, mengingat makhluk selain Allah SWT, mengingat semua makhluk selain Allah SWT, maka fa'akuf ala dzikri, itu akif, artinya maksudnya duduklah, yaitu tetaplah engkau membaca zikir. Wasabir alaihi fil zalam, dan jalankanlah apa namanya az-zikir itu waktu apa namanya, waktu gelap. Wafi dia, dan waktu terang benderang. Ini mengapa apa namanya di sini di Al-Musannif itu mendahulukan az-zalam? Karena apa namanya zikir dengan apa namanya dengan suasana yang agak gelap itu akan lebih memungkuskan pikirannya seseorang sehingga akan mendatangkan kekhusyuan. Tapi bukan hanya pada waktu dalam saja, tapi waktu dia juga tetap supaya seorang itu zikir atau menyebut Allah SWT. Wa fi kulli halin, dan pada setiap keadaan, bil lisani wa bis sirri, yaitu menyebut Allah SWT, zikir kepada Allah SWT dengan zikir dengan apa namanya bil lisan wa sirri, dan dengan secara sir, yaitu dengan sajahar atau dengan secara sir. Fa innaka in lazamtahu, maka sungguhnya apabila engkau tetapkan hal itu bitawajjuhin, dengan apa namanya, dengan tawajjuh, yaitu dengan mengarah, dengan apa namanya dengan hati yang apa namanya, dengan hati yang kuat. Badalaka nurun, tawajjuh artinya dengan mengarahkan apa namanya semua pikiran kepada Allah SWT dengan menyebut Allah SWT. Bukan hanya zikir tetapi lidahnya saja yang berjalan, tetapi dengan fa innaka lazam tau bitawajjuhin, itu dengan penuh apa namanya dengan tawajjuh, itu dengan penuh mengarahkan diri kepada Allah SWT. Badalaka nurun, niscaya akan nampaklah pada dirimu cahaya. Laisa kasamsi wal badari, cahaya yang nampak pada dirimu itu bukan seperti sinar matahari dan sinar bulan, walakinnahu, akan tetapi dia itu nurun, yaitu cahaya minallah, dari Allah SWT, waridun, yang datang. Ata dzikruhu fi suratin nuri pastaqar, itu ada apa namanya disebut di sana tentang cahaya ini apa namanya di surat An-Nur, pastaqar. Jadi apabila Anda ingin mendapatkan hati yang bersih, hati yang bersinar-sinar, nakiyin anil aghyar, yaitu tidak mengingatkan sesuatu selain Allah SWT,
fakfu ala zikri, maka tetaplah berzikir. Wa thabir alaihi, dan jalankanlah zikir itu fil zalami wa fid diya, waktu di tempat yang gelap atau waktu tempat yang bercahaya. Wa fi kulli halin, dan pada setiap kondisi, pada setiap keadaan. Waktu engkau tidur, waktu engkau duduk, waktu engkau di dalam mobil. Bil lisan, zikir itu dengan lidan, wasirri, atau dengan sir, dengan hanya menggerakkan hati aja. Supaya jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka illazam tahu, apabila engkau melakukannya semuanya itu bitawajjuhin, itu dengan penuh penuh perhatian, badalaka nurun, akan muncullah padamu, laka bagimu, nurun, yaitu cahaya. Laisa kasamsi wal badir, cahaya itu bukan seperti cahaya bulan dan matahari, tetapi walakinnahu nurun, tapi itu cahayanya itu minallah, cahaya minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, waridun, yang datang, ata dzikruhu, yang ata dzikruhu, yaitu penjelasannya ada pada surat An-Nur, fastaqara. Jadi sehingga kalau ada orang yang orang yang selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala, itu dari wajah mukanya itu, raut mukanya sudah jelas, sudah berseri-seri. Coba saja perhatikan, kalau kita orang Islam, itu orang semakin tua karena dia semakin banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala, mukanya semakin berseri-seri. Berbeda dengan orang-orang yang tidak Islam. Mereka itu kelihatannya mukanya itu Masya Allah, muka seperti luar biasa. Nauzubillah min zalik. Summa qala wa gallibil khawfa 'ala ar-raja'i wasir li maulaka bila tarai. Wa gallibil khawf, dalam kehidupan kita ini, yaitu antara khauf dan raja itu harus seimbang. Jadi kehidupan kita sehari-hari itu wa gallibil khawf 'ala raja, akan selalu ada rasa khauf, ada rasa takut, dan ada harapan. Tetapi supaya kehidupan kita sehari-hari itu lebih besar rasa khauf kita daripada rasa raja. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu antara dua perasaan ini tidak pernah luput dari seseorang. Antara takut dengan harapan. Tetapi dalam keadaan sehat, bugar, supaya lebih ditingkatkan rasa khauf daripada rasa harapan. Wasir limaulaka bila tanai. Wasir itu berjalankah, itu wasir. Berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa taala bila tanai, yaitu tanpa terlambat. Wa ghalib ayyuhadzakir. Ini kalahkanlah atau menangkanlah limaulaka jalla wa ala fi hali sihatika al khaufa. Yaitu besarkanlah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda dalam keadaan sehat. Al khaufa minallah, rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala, wa satwati wa qahrihi, yaitu dari setwahnya, yaitu seksaannya, wa qahrihi, dan kekuasaannya. Ala raja, daripada harapan. Jadi supaya khauf itu lebih tinggi daripada harapan. Fi rahmati, daripada harapan, mengharap rahmatnya, wa afihi, dan ampunannya. Wa huma halatani, antara khauf dan raja ini adalah dua kondisi, dua keadaan. La budda minhuma likulli insanin. Itu semua umat manusia, kafir, muslim, itu akan selalu ada rasa takut dan rasa harapan ini. Sini katanya la budda minhuma likulli insanin. Tetapi dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar bugar, supaya kita menekan rasa takut daripada rasa harapan. La yakhlu minhuma ahadun salakat tariqa aula. Ini. La yakhlu minhuma. Tidak bisa seseorang itu lepas dari rasa takut dan rasa harapan. Salakat tarik, apakah orang itu dia itu mengikuti jalan Allah SWT aula, atau orang kafir. Orang kafir itu justru rasa kadang-kadang dia itu takut, tapi dia tidak bisa mengarahkan bagaimana ketakutannya. Kalau kita merasa takut, tentunya akan kita semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya ditingkatkan rasa takut kita daripada rasa ar-raja. Kama annahuma mathalu janahit ta'irati. Rasa takut dengan harapan ini diibaratkan oleh musannif di sini bagaikan dua sayap burung. Yaitu burung itu tidak bisa akan terbang kalau salah satu sayapnya itu patah. Man fakada ahaduhuma sakata. Kalau burung itu salah satu sayapnya itu patah, tidak bisa terbang. Jadi manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari itu akan selalu ada antara rasa takut dan rasa
harapan, tetapi dalam keadaan sehat bugar supaya rasa takutnya itu lebih tinggi dari rasa harapannya. Ila annahu fi halati sati yang bagi taglibu janibil khaufi. Tetapi dalam keadaan sehat, segar bugar, so selayaknya supaya dimenangkan, supaya ditingkatkan rasa takut ala janibir raja, daripada tingkat rasa raja itu harapan. Id bihi tazulu ar-ru'unat. Apa namanya? Anil kalbi. Bimasyiatillah. Karena apa namanya? Dengan rasa takut itu akan menghilangkan semua yang apa namanya debu-debu atau semua yang menutup, yaitu apa namanya menutup atau apa namanya yang membuat hati itu menjadi gelap, yaitu akan menyingkapkan apa namanya hati itu menjadi terang benderang. Faida nazala bihi al-marad wa asrafa al-maut. Tapi apabila seorang itu dalam keadaan sakit, wa asrafa al-maut, itu sudah dalam keadaan sakaratul maut, yang bagi taglibu janibir raja. Jadi posisi di sini itu seorang itu hendaknya dia itu lebih memenangkan rasa harapan. Karena apabila orang dalam keadaan sakit, orang sudah dalam keadaan tua, supaya dia itu apa namanya lebih banyak mengharap apa namanya meningkatkan rasa harapan. Karena itu akan membangkitkan semangatnya. Itu begitu juga apalagi dalam keadaan sakaratul maut. Dia itu apa namanya harapannya untuk diampun semua dosanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala lebih ditingkatkan daripada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu halul qudum 'alal karim. Karena apa namanya orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu adalah dia dalam kondisi akan menuju ke Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Yaitu apa nama? Alladzi la tatakhattahu al-amal. La tatakhattahu al-amal, yang tidak apa namanya bisa dilewati oleh al-amal, yaitu harapan. Jadi bagaimanapun harapannya seseorang itu la tatakhattahu, itu tidak bisa apa namanya dilewati oleh harap. Hanya tumpuan seseorang itu hanya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dalam keadaan sakit seperti ini, dalam keadaan sakaratul maut, yaitu tumpuan utamanya adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusrudzan billahi taala. Jangan ada seorang kamu yang meninggal dunia illa melainkan wa yusrudzan, melainkan dia itu apa namanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dia berbaik sangka untuk dia maafkan, untuk dia ampuni semua dosa dan noda yang pernah dia lakukan. Jadi sekali lagi apa namanya di antara khauf dan raja ini adalah kalau dalam keadaan sehat walafiat supaya dimenangkan rasa khauf daripada raja. Tapi dalam keadaan sakit, apalagi dalam keadaan sakaratul maut, itu supaya apa namanya rasa raja itu lebih tinggi. Mengapa? Karena kita seorang yang dalam keadaan sakaratul maut itu sudah mempersiapkan diri untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan seorang yang maha pemurah, maha pengampun, dan semua tumpuan harapannya adalah ada padanya, yaitu mengharap ampunan menurut ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa qala wa alam ana raja wa dhanna wa dhanna al-hasana fi ma kana wa amalun. Naktu bi hadzal qadri wa sallallahu insyaallah apa namanya? Pelajaran berikutnya kita mulai dari wa'alam anna raja wa dhanna al-hasana fi ma kana wa amalun. Syekh Sukri, كيف حالك؟ الحمد لله خير. أنت معنا؟ الحمد لله. صحيح bukan fi ولا ما في؟ إلى في. إن شاء الله في إن شاء الله. ما شاء الله موجود. يا زهر أنا فاتس عن اسمي وإلا ظهرني bisa alhamdulillah. Maaf tadi malam itu ada kesibukan sedikit itu apa namanya enggak bisa kita baca Al-Bahjah, tapi insyaallah bahjahnya sudah sebentar lagi mau tamat ini. Ini sudah mulai bicara tentang tasawuf ini, ilmunya saya syukuri ini. Tingkat tinggi. Insyaallah. Tapi tidak ada yang perlu ditanya, Syukri? Alhamdulillah. Ya. Kalau tidak ada yang perlu ditanya ya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insyaallah mudah-mudahan tetap sehat panjang umur. Insyaallah kita sambung besok lagi insyaallah.
Insyaallah. Saya Suhaib, ada yang perlu ditanya? Sementara cukup dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.